steril C kelompok 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Judul praktikum yang dilakukan pada minggu ini adalah infus. Langsung saja, tujuan dilakukannya praktikum ini, yang pertama, untuk itu mahasiswa harus mampu mengerti apa sih itu sediaan infus, syarat-syarat sediaan infus, dan prinsip kerja dari sediaan infus. Infus adalah sediaan steril, dapat berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, sedapat mungkin isotonis dengan darah, disuntikkan langsung ke dalam pena yang bervolume relatif besar. Syarat-syarat dari sediaan infus itu, yaitu aman, tidak boleh menyebabkan iritasi, jernih, tidak berwarna, isohidris, pH larutan sama dengan pH darah, isotonis, artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah. Prinsip kerja dari cairan infus sama seperti sifat dari air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga cairan akan selalu jatuh ke bawah. Nah, kita juga dalam praktikum ini melakukan uji kontrol kualitas. Uji yang dilakukan pada percobaan kali ini, yang pertama itu ada uji organoleptis, uji sterilitas, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji kebocoran, uji sterilitas, uji kejernihan, dan uji pH. Perkenalkan, nama saya Anissa Tasya-Lintang, kelompok 3 steril C. Pertama, peralatan wadah sediaan ataupun aquadas yang akan digunakan kita sterilisasi dahulu menggunakan panas kering ataupun panas basah. Setelah itu kita pindahkan ke ruangan penimbangan bahan. Setelah bahan ditimbang, kita bawa ke ruangan white area melalui transfer box. Nah, setelah itu dibuat larutan WFI dengan kadar oksigen kurang 0,3 ppm dengan cara memanaskan WFI hingga 100 derajat Celcius dengan satu tekanan ATM selama 20 menit, didinginkan dalam reaktor suhu 40 derajat Celcius. Nah, setelah itu dicampur, ambil kira-kira 120 ml WFI, larutkan di dalam parastamol, trometamin, pencampuran terus-menerus dalam wadah yang terbuka. Nah, setelah itu ditambah asam sitrat, monohidrat, dan natrium klorida secara perlahan-lahan. Setelah itu kita sesuaikan pH dengan natrium hidroksida ataupun asam klorida hingga didapatkan pH 6. Nah, dilakukan sterilisasi menggunakan saringan bakteri 0,22 mikrometer. Setelah itu kita masukkan ke dalam vial yang berukuran 100 ml, lalu kita berikan etiket dan pengemas. Setelah kita melakukan proses pembuatan, kita melakukan uji evaluasi, di mana uji kejernihan ini menggunakan sediaan dalam wadah yang disinari menggunakan latar belakang hitam dan putih. Kotoran yang berwarna akan terlihat pada latar putih, sedangkan yang tidak berwarna akan terlihat pada latar hitam. Syarat dari uji ini adalah tidak ada partikel yang tak larut. Nah, uji yang selanjutnya yaitu uji pH, di mana siapkan alat dan bahannya. Alat yang digunakan pH meter, lalu kita kalibrasi pH meter itu sampai stabil selama 15 atau sampai 30 menit, lalu dicelupkan elektroda dalam sampel sampai tercelup. Ulangi sebanyak 3 kali dan lakukan pengamatan, lalu dicatat hasilnya. Syarat dari uji pH ini adalah pH sesuai dengan spesifikasi pH target atau 6. Perkenalkan, nama saya Almazara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan prosedur dari uji-uji yang akan diberikan kepada sediaan uji organoleptis. Uji organoleptis sendiri dilakukan dengan melihat warna dan wujud secara visual dan mencium aroma atau bau dari sediaan. Syarat dari uji organoleptis yaitu warna sediaan jernih, tidak berbau, dan wujudnya yaitu cairan. Sedangkan hasil dari praktikum yaitu sediaan memiliki warna yang jernih, tidak berbau, dan memiliki wujud cair, sehingga sediaan memenuhi uji organoleptis. Uji selanjutnya yaitu dilakukan uji kualitatif, di mana diamati perubahan warna pada sampel yang ditambahkan dengan reaksi FHL3. Adapun syaratnya itu akan terbentuk warna violet dari reaksi tadi. Dari hasil pengamatan, sediaan terbentuk warna biru violet karena adanya reaksi antara
sediaan sampel paracetamol dengan reaksi FeCl3 yang membentuk senyawa kompleks biru violet. Artinya sediaan infus paracetamol memenuhi syarat. Uji selanjutnya itu dilakukan uji kuantitatif, di mana dilakukan pembuatan larutan baku dan larutan uji yang akan dihitung nilai absorbansi dan persamaan regresi linearnya. Lalu kita akan menghitung persen kadar paracetamol di dalam sediaan. Adapun syarat dari uji ini yaitu rentang persen kadar sebesar 90-110%. Untuk hasil dari pengamatan, didapat persen kadar sediaan infus paracetamol sebesar 98%, yang artinya sediaan. Uji selanjutnya yaitu dilakukan uji pirogenitas, di mana dilakukan pengamatan terhadap hewan percobaan berupa tikus untuk melihat nilai total T-respon baik sebelum maupun sesudah penginjeksian. Adapun hasil dari pengamatan ini pada 3 hewan percobaan didapatkan nilai total T-respon sebesar 0,9 derajat Celcius, yang artinya masih memenuhi syarat. Karena jika jumlah hewan percobaan 3, maka sediaan uji memenuhi syarat jika jumlah respon tidak melebihi 1,20 derajat Celcius. Uji selanjutnya itu uji kebocoran. Pertama, siapkan wadah yang sudah disterilkan, masukkan sampel, lalu wadah dalam larutan metilen blue 0,1%. Amati wadah, jika ada metilen blue, larutan yang ada dalam wadah akan berwarna biru. Sedangkan syaratnya yaitu sediaan tidak berwarna biru. Nah, untuk cairan yang berwarna itu digunakan wadah dalam posisi terbalik, lalu diletakkan kertas saring atau kapas di bawah wadah tadi, lalu diamati. Jika kertas saring dan kapas itu basah, itu terjadi kebocoran. Nah, syaratnya itu kertas saring atau kapas tetap kering. Selanjutnya yaitu uji sterilitas. Sebelum uji sterilitas, kita siapkan dulu bahan pengawet diencerkan sehingga daya zat tidak bekerja. Setelah itu zat antioksidan diencerkan sehingga daya zat tidak bekerja. Lalu kita lakukan pembenihan untuk ada atau tidaknya bakteri menggunakan perbenihan tioglikolat atau aerob diencerkan pembenihan Bacillus subtilis. Nah, setelah itu pembenihan tioglikolat bebas oksigen dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, lalu dibandingkan dengan pembenihan Bacteroides vulgatus atau Clostridium sporogenus. Nah, lalu untuk pembenihan B ada atau tidaknya jamur itu menggunakan pembenihan asam amino dibandingkan dengan pembenihan Candida albicans. Nah, syaratnya itu suhu 30-32 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari tidak terdapat pertumbuhan bakteri ataupun jamur atau jasad retnik. Artinya bahan atau zat dinyatakan steril. Praktikum kali ini dilakukan pembuatan sediaan infus. Infus merupakan sediaan parentral dengan volume besar. Tahap awal dilakukan sebelum proses pembuatan infus berupa tahap reformulasi. Tahap ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap sifat fisikokimia zat aktif dan pemilihan eksipien yang tepat, metode pembuatan, metode sterilisasi sediaan, hingga ke jenis pengemas yang digunakan untuk mengemas sediaan infus. Paracetamol sebagai zat aktif yang digunakan dalam infus memiliki kestabilan yang rendah dalam air dan juga mudah teroksidasi. Paracetamol di dalam air mudah terhidrolisis menjadi senyawa 4-aminofenol dan kemudian mudah teroksidasi menjadi benzoquinonamin. Senyawa benzoquinonamin ini memiliki sifat hepatotoksik. Upaya meminimalisir proses hidrolisis paracetamol dilakukan dengan mengatur nilai pH larutan. Kondisi pH larutan yang berkisar antara 4,5 sampai 6 dapat mencegah penguraian paracetamol menjadi bentuk 4-aminofenol. Hal tersebut dapat dicapai dengan penambahan pH adjustment berupa HCl 10% dan NaOH 4% untuk mendapatkan pH target. Nilai pH yang ditargetkan pada sediaan infus ini sebesar 6 dengan tujuan agar nilai pH sediaan tidak terlalu berbeda jauh dengan nilai pH darah 7,4. Upaya meminimalisir proses oksidasi dapat dilakukan dengan menggunakan water for injection yang kadar oksigennya rendah. Kadar oksigen maksimal yang diperbolehkan sebesar 0,3 ppm. Hal tersebut dapat tercapai dengan memanaskan air destilasi hingga 100 derajat Celcius dalam tekanan 1 atm selama 20 menit. Setelah itu, air dimasukkan ke dalam reaktor sekunder dan dididihkan selama 5 menit. Kemudian reaktor ditutup dan didinginkan sampai suhu 40 derajat Celcius. Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk memperoleh air rendah oksigen dengan mengalirkan gas nitrogen inert ke dalam air.
Kestabilan nilai pH dalam sediaan perlu dipertahankan. Sediaan infus tidak boleh mengandung larutan buffer untuk mempertahankan nilai pH yang terlalu jauh dengan nilai pH darah. Hal ini dikarenakan infus memiliki volume yang besar, sehingga apabila semua volume infus tersebut masuk ke dalam tubuh, maka akan memberikan pengaruh besar terhadap nilai pH darah. Formulasi sediaan infus yang digunakan mengandung sistem buffer dari trimutamin dan juga asam sitrat yang mempertahankan nilai pH 5,5 sampai 6,5. Sediaan infus tidak boleh mengandung pengawet. Hal ini dikarenakan infus memiliki volume yang besar dalam pemakaiannya. Volume yang besar tersebut akan menyebabkan jumlah pengawet yang digunakan juga besar, sehingga dapat menyebabkan toksisitas yang membahayakan tubuh. Metode aseptis dilakukan pada proses pembuatan infus. Metode sterilisasi yang dipilih untuk mensterilkan sediaan infus paracetamol berupa metode filtrasi membran. Membran filter yang digunakan berukuran 0,22 mikrometer. Pemilihan metode filtrasi dikarenakan zat paracetamol dan beberapa eksipien yang digunakan bersifat tidak tahan panas atau termolabil. Sediaan infus paracetamol yang diperoleh berupa sediaan yang hipertonis dengan nilai osmolaritas sebesar 325,14 mol per liter. Sediaan infus sedapat mungkin bersifat isotonis namun masih dapat ditoleransi jika bersifat sedikit hipertonis. Cairan tubuh manusia masih dapat mempertahankan tekanan osmosis larutan infus yang sama nilainya dengan larutan natrium klorida 0,6% sampai 2% B/V. Hal ini menandakan infus paracetamol yang dibuat masih memenuhi persyaratan tekanan osmosis. Sediaan infus paracetamol yang dibuat memenuhi semua persyaratan uji, baik itu uji organoleptis, uji nilai pH, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji kejernihan, uji kebocoran, dan juga uji sterilitas serta uji pirogenitas. Terima kasih.